KPK mengungkap dugaan ada oknum Kemenak yang meminta uang percepatan kepada agen travel haji dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Selain itu, KPK juga tengah memburu sosok juru simpan sebagai pihak penampung uang yang terkait dengan korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama. KPK mengungkap dugaan ada oknum pejabat Kemenak yang meminta uang percepatan kepada agen travel haji. Salah satu pihak yang ditawari dan diminta uang percepatan adalah pendakwa Khalid Basalamah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Khalid Basalamah dipaksa menyetorkan sejumlah uang, mulai dari $2.400 per jamaah untuk bisa langsung berangkat haji khusus meski baru mendaftar. KPK memastikan telah menerima pengembalian uang kasus korupsi kuota haji tersebut dari Khalid Basalamah. Oknum dari Kemenak ini kemudian menyampaikan, iya, ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan. Nah, memberikanlah uang percepatan, kalau tidak salah itu 2.400 ya. Per kuota, 2.400 US ya, dolar seperti itu. Nah, kemudian dikumpulkanlah uang itu sama Ustadz KB ini, kumpulkan. Nah, diserahkanlah kepada oknum. Inisiatifnya dari si oknum itu, gitu. Jadi memaksa, ya udah, kamu kalau mau berangkat tahun ini, bayar dong uang percepatannya. Gitu itu udah memeras ya, gitu, pungli lah, gitu. Diambil seperti itu. Pengembalian uang itu sudah diakui oleh Khalid Basalamah saat diperiksa penyidik beberapa waktu lalu. Khalid mengaku menjadi korban dari oknum Kemenak dengan iming-iming visa resmi kuota haji khusus tambahan. Posisi kami ini sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini, begitu. Oh, itu kuota yang dipindahkan atau gimana, Ustadz? Dibagi kuota atau di split? Enggak, jadi kami furoda, nggak ada, kan furoda bukan kuota. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Di kasus ini, KPK juga mengungkap adanya juru simpan sebagai pihak penampung uang terkait korupsi kuota haji tersebut. KPK tengah memburu sosok tersebut, namun masih merahasiakan identitasnya. Perburuan juru simpan uang dalam kasus korupsi ini penting untuk penelusuran aliran dana, sehingga bisa mengendus pihak-pihak penikmat uang rasuah untuk dijadikan tersangka. Kami belum bisa mendeklar secara detail ya pihak-pihak yang diduga terkait dalam konstruksi perkara ini, peran-perannya seperti apa. Ya. Jadi nanti kita tunggu proses penyidikannya karena memang masih berprogres. Nanti kami akan sampaikan secara terbuka pihak-pihak yang bertanggung jawab dan nantinya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk konstruksi utuh dari perkara ini. Jadi nanti kami akan jelaskan dari hulu ke hilirnya seperti apa. Tak sendiri, KPK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri aliran uang dalam kasus ini. KPK telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK berjanji akan menetapkan dan mengumumkan tersangka dalam kasus yang merugikan negara mencapai 1 triliun rupiah ini dalam waktu dekat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, KPK belum membeberkan perihal sosok juru simpan duit dugaan korupsi kuota haji. Benarkah pihak yang berperan sebagai juru simpan ini merupakan orang dalam di Kementerian Agama? Kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami mantan penyidik KPK, Lakso Anindito. Selamat malam, Mas Boyamin. Malam. Ya, dengan Eva, Mas, di studio. Malam. Mas Boyamin, siapa yang Anda bayangkan ketika KPK menyebut ada juru simpan di kasus korupsi kuota haji? Apakah pejabat Kementerian Agama, orang dekat salah satu pejabat, atau pihak swasta, Mas Boyamin? Tiga-tiganya boleh, Eva. Tapi yang spesifik nomor 2 lah, orang-orang terdekatnya pejabat-pejabat.
sebenarnya saya juga sudah memberikan KPK gambaran-gambaran itu, siapa orangnya, datanya, apa yang dipunyai, yang itu lompatannya sangat tinggi dan dia tidak profil yang layak untuk mempunyai harta-harta tersebut, begitu Eva. Tidak sesuai profilnya lah istilahnya PPATK begitu. Ada yang jadi studio musik, ada yang jadi restoran, ada yang jadi klinik, ada yang jadi rumah mewah. Jadi dan alamat-alamatnya pun ada di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat ada, di Jakarta ada. Jadi sebenarnya kalau dari orang-orang itu kemudian ditelusuri rekeningnya, ditelusuri harta-hartanya, atau bahkan ada yang dipakai untuk pemilihan legislatif maupun eksekutif, itu ketahuan berapa habisnya, dari mana, itu bisa aja Eva sebenarnya, tinggal KPK mau atau tidak, itu aja kalau saya melihatnya itu. Dan itu saya declare berkali-kali, sudah saya sampaikan termasuk beberapa, dan memang ada yang belum saya buka kalau tentang juru simpan. Bahkan saya nambah satu lagi istilah juru putor, juru pungut, juru setor, ada lagi. Tapi memang yang terakhir juru simpan. Dan itu siapa-siapa kelihatan kok di situ bahwa orang-orang yang dulu dekat dengan pejabat-pejabat itu ketahuan mereka kelihatan memegang harta itu kelihatan. Karena kalau bicara penghasilan ya biasa-biasa aja. Kalau toh dia dapat gaji tertentu itu ya nggak banyak-banyak juga itu. Jadi lompatannya besar dia punya harta. Nah dari sana bisa dilacak, di-tracking, apalagi kemarin PPATK. Gitu. Jadi sebenarnya ini penetapan tersangka itu harusnya sudah tidak ditunda-tunda lagi. Dengan demikian bisa lebih dalam lagi, ada tersangkanya, bisa lebih digeledah, disita, dan kemudian ditris, dilacak, dikenakan pencucian uang. Itu lebih hebat lagi kalau dikenakan pencucian uang gitu. Baik, tiga-tiganya bisa, tapi hingga saat ini KPK masih merahasiakan identitas juru simpan. Mas Lakso sudah bergabung. Mas Lakso, apakah ini bagian dari strategi penyidikan KPK masih rahasiakan identitas juru simpan ini? Tentu, saya pikir sebetulnya soal juru simpan ini bukan hal yang baru ya kalau kita bicara soal tindak pidana korupsi. Hampir semua tindak pidana korupsi yang dulu pernah saya tangani di KPK itu ada juru simpan. Juru simpan itu biasanya satu tim ya dengan juru pungut. Karena kenapa Mbak Eva? Karena memang pada saat pejabat ya melakukan proses korupsi itu dia tidak akan ngambil kopernya langsung, dia tidak akan ngambil uangnya langsung dan lain-lain. Apalagi di korupsi haji ini kan sebetulnya korupsi yang sifatnya sudah tersistem ya. Ini sebetulnya kalau kita lihat mirip dengan korupsi yang ada di Kementerian Tenaga Kerja, di mana sudah ada agen-agennya, sudah ada orangnya dan lain-lain. Nah, juru simpan inilah yang mengolah seluruh uang yang didapatkan dari pihak-pihak tertentu untuk pihak-pihak yang ada di dalam Kementerian Agama. Dan dalam konteks ini Mbak Eva jangan lupa juga bahwa cara bekerjanya koruptor itu berbeda. Dia tidak akan semuanya ditampung di dia. Tapi ketika ada kebutuhan, misalnya ya ada pejabat dia membutuhkan anaknya sekolah ke luar negeri, uang ini tiba-tiba ada. Dia membutuhkan untuk beli aset di mana, tiba-tiba uang ini ada dan lain-lain. Itulah sebetulnya fungsi dari juru simpan. Dan KPK memang tidak boleh untuk bisa langsung mengungkapkan siapa juru simpan ini secara langsung. Karena memang inilah bagian dari strategi penyidikan untuk nantinya mengoptimalkan proses untuk pemulihan aset. Dan saya yakin KPK juga pasti sudah melakukan hal-hal yang harus segera dilakukan terkait dengan juru simpan ini, termasuk harusnya melakukan proses pemblokiran harta kekayaan. Karena ini merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang KPK ya. Selain meminta keterangan harta kekayaan kepada pihak perbankan. Mas Boyamin, dengan ditemukannya juru simpan bahkan juga juru pungut, bukannya mudah saja ya bagi KPK untuk langsung menelusuri aliran uang itu dan menindak semua pihak yang terlibat dan menerima aliran dana itu? Seperti Lakso tadi, sebenarnya kan juru simpan ini harusnya dirahasiakan, bahkan dilindungi gitu. Atau jadikan JC, justice kolaborator atau whistleblower. Nah, kalau dalam kasus ini sebenarnya itu mudah, tidak usah harus juru simpan. Alur uang itu, terutama yang diperjualbelikan kuota haji plus itu kan 10.000 kali $5.000 atau paling murah $2.500. Itu caranya gampang diikuti kok. Semua jamaah itu setor pakai rekening kepada Biro Travel Haji Plus.
Seperti saya pernah ditawari $5.000 kok. Kenapa saya ngomong 5.000? Saya ditawari $5.000, tapi saya tidak ngambil karena habis haji reguler tahun 2023. Maka kemudian saya paham bahwa itu setor kepada Biro Travel. Terkumpul ada 17 orang, ada 100 orang, ada yang agak besar itu sampai 500 orang. Travel-travel besar yang aksesnya kuat itu bisa dapat di angka 500-an. Nah, itu kan terkumpul semua di rekening itu. Habis itu kemudian ditransfer ke rekening konsorsium atau asosiasi gitu, ngendon di sana. Baru kemudian dicairkan, sebagian diberikan kepada oknum pejabat. Jadi tunai memang bisa aja ditukar dolar segala macam, tapi kan pencairannya bisa dilacak kemana? Karena kamu tidak menyimpannya gitu, di tracking, dan kemudian ternyata sisi lain, oknum pejabat atau orangnya, keponakannya atau pembantu segala macam ternyata tiba-tiba punya uang yang sama di hari yang sama, di hari yang berdekatan. Misalnya 4 miliar itu. Kemudian ternyata di sana ada 4 miliar, meskipun tunai kan bisa dilacak. Itu satu. Terus eselon 3, eselon 4 itu ada rekening-rekening yang sudah saya laporkan kepada KPK juga, angka-angka juga miliaran. Kalau bicara gaji nggak mungkin. 4 miliar, 5 miliar. Jadi kalau ini bicara tidak harus ada penyimpan yang perlu diungkap, ini juga gampang karena alurnya jelas. Bahkan ya, ada dugaan uang sekitar 200 miliar di rekening konsorsium itu yang belum sempat dibagi, rencana mungkin disimpan atau apa, yang itu gara-gara tidak berani membagi, tidak berani menyalurkan karena sudah terus kemudian rame pansus DPR. Gitu loh. Jadi ada cerita lucu di situ gitu, dan itu KPK mudah-mudahan sudah mengetahui keberadaan rekening itu, dilacak. Sebenarnya dilacak aja alurnya sederhana, dari jamaah bayar 5.000 ke rekening travel haji plus, habis itu dari travel diserahkan ke konsorsium 5.000 tadi, karena untuk haji plus itu kan 20.000 sampai 30.000. Nah tambahnya 5.000 itu pasti mengalir ke sana, karena kalau tidak mengalir ke sana, travel ini tidak akan dapat kuota tambahan haji plus. Sementara ini kan berlomba-lomba. Jangankan 5.000, 10.000, mungkin 20.000 itu dikasihkan haji plus semua yang akan dimakan habis gitu loh, Pak. Masih. Baik, soal rekening konsorsium ini, Mas Lakso, apakah artinya mengonfirmasi tadi Anda juga sempat singgung ya bahwa praktik korupsi haji di Kementerian Agama sudah sistemik, bahkan tidak hanya berlangsung 2023 hingga 2024 seperti objek penyidikan kasus ini? Ya, jadi memang kalau saya lihat haji ini kan sebetulnya hal yang rutin dilakukan tiap tahun, Mbak Eva. Dan itu yang membuat itu membedakan dengan pola-pola korupsi yang lain. Bahkan kalau kita belajar juga ya dari pola korupsi infrastruktur di daerah, itu sebetulnya sudah terpola juga. Biasanya mereka mengumpulkan lewat asosiasi nanti membagi dalam bentuk paket, paketnya nanti jadikan ijon diberikan kepala daerah kadang memberikan ke anggota dewan untuk mendapatkan kuota dan alokasi khusus dan lain-lain. Itu saja yang sistemnya tidak ada agennya, itu terjadi setiap tahun dan terjadi secara sistemik. Apalagi haji ini kan terjadi secara tahunan dan pasti lebih banyak peminatnya dibandingkan dengan penawarannya. Nah inilah yang membuat korupsi haji itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tadi Bang Bunyamin sempat cerita juga kan pernah ditawari bahkan untuk haji cepat sejumlah 5.000 USD. Nah jadi kalau saya lihat Mbak Eva, memang proses ini karena sudah berlangsung lama, maka saya yakin juru simpannya ini pun itu sebetulnya sudah mengumpulkan sejak lama. Nah, hal yang menarik Mbak Eva sebetulnya dari konteks pencucian uang ya, di Indonesia itu terkadang itu lebih gampang untuk bisa menelusuri pihak yang terkait dari bukan dari pendekatan nexus transaksi saja, tetapi dari nexus aktor atau hubungan aktor satu dengan aktor yang lain. Nah, kita bisa banyak melihat bahwa juru simpan itu biasanya itu orang yang memiliki kedekatan khusus dengan pejabat negara yang menjabat. Nah, itulah sebetulnya clue yang mungkin bisa saya berikan ketika mengidentifikasi juru simpan. Nah, soal jabatan, dia tidak penting apakah dia swasta atau ada di dalam atau apa, tapi dia bisa kita lihat bahwa memiliki komunikasi yang intens, memfasilitasi pejabat tersebut, mengurus semua hal terkait dengan pejabat tersebut. Nah, itu biasanya juru simpan itu ciri-cirinya. Baik, Mas Boyamin, dengan adanya juru simpan, kemudian tadi rekening konsorsium yang Anda sebut,
Apakah artinya akan banyak tersangka dalam kasus ini yang meskipun sampai saat ini belum diumumkan ya oleh KPK? Wajib banyak itu, Eva. Karena ini kan konsorsium itu banyak. Kalau kita bicara menikmati duit atau apapun bentuknya dari fasilitas negara, ini kan menjadi korupsi. Jadi pungutan liar dan korupsi. Karena apa? Travelnya aja bisa 200-an, Eva. Itu terus kemudian oknumnya bisa banyak juga. Apalagi kalau dilacak sampai yang kecil-kecil, misalnya pungutan liar tentang catering makanan itu 3 real. Terus berjamaah, terus pungutan liar transportasi itu 2 real. Yang paling gede itu pungutan liar yang terkait dengan penginapan itu 200 real per jamaah. Itu ada aja hitungannya begitu, dan itu terjadi sejak saya memantau mengawal haji sejak tahun 2006. 2006 itu saya memperkarakan paspornya haji itu dibuat khusus, warnanya coklat, hanya berlaku 1 tahun dan hanya bisa untuk haji. Untuk umroh nggak bisa. Saya gugat untuk dijadikan paspor umum. Itu terus kemudian ya mau tidak mau paspor umum, karena pemerintah Arab tidak mau lagi gitu. Nah, pada posisi itu kemudian mereka masih membuat buku seperti paspor 2 tahun. Nah, berarti kan diduga sudah ada main dengan percetakannya. Nah, ini sudah rangkaian banyak hal. Kalau mau diungkap ini banyak yang bisa jadi tersangka, Eva. Kalau kamu tanya ini banyak, apalagi kalau diungkap yang 2023 bisa ada. Ini kan fokusnya baru 2024. Yang 8.000 tambahan itu kan juga meskipun dijual 8%, tapi dapat kuota 8% dari 8.000 diduga juga dijual juga, tapi belum banyak. Yang paling masif memang ya 2024 ini. Sebenarnya KPK fokus kuota haji tahun 2024 yang tambahan, yaitu 10.000. Bagaimana ditransaksikan itu. Terus masuk begini, haji reguler aja bisa masalah. Karena beberapa ada haji yang tanpa antri yang berangkat, padahal haji yang berangkat itu 20 tahun antriannya. Itu ada subsidi. Nah, yang berangkat tahun ini kan tidak dapat subsidi, harusnya tidak dapat subsidi, Pak. Karena belum mengendap, belum ada manfaat. Bunga lah gitu. Tapi haji ini manfaat. Tapi berangkat juga BPKH yang teledor, atau dia juga sengaja, itu bisa jadi tersangka juga kalau BPKH teledor, atau bahkan sengaja membayari orang-orang yang harusnya tidak dapat subsidi, tapi kemudian dikasih subsidi karena berangkat tahun yang sama, daftar yang sama. Banyak, Eva, masih. Baik, terakhir Mas Lakso, kenapa KPK masih belum menetapkan tersangka? Apa yang masih ditunggu? Apakah karena tadi tersangkanya pasti banyak, atau perkaranya rumit, atau ada yang masih menghambat? Saya sebetulnya melihat Mbak Eva, ini kan suatu kemajuan yang signifikan ya. KPK sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan, sehingga proses haji ini bukan lagi pada tahap penyelidikan tetapi pada tahap penyidikan. Dan KPK juga memberikan update-update terkait dengan perkembangan proses penyidikan kasus ini. Saya melihat memang KPK sepertinya ingin kejar tayang. Jadi begitu pada saat tersangka diumumkan, proses untuk pada sampai pelimpahan di pengadilannya itu tidak memakan waktu yang lama. Saya melihatnya KPK ada indikasi untuk mengarah ke sana, dan saya berharap bahwa memang kasus ini tuh saya cuma mengingatkan Mbak Eva bahwa kasus ini tuh sebetulnya sangat rawan adanya intervensi politik, dan saya berharap bahwa KPK menunjukkan bahwa KPK tetap bisa independen dalam menangani kasus ini. Salah satunya ukuran independensi apa? KPK sebisa mungkin untuk secepatnya menyelesaikan kasus ini dengan melakukan penetapan tersangka terhadap pihak yang paling bertanggung jawab di dalam kasus ini, yaitu pejabat tertinggi yang mengambil keputusan di dalam proses korupsi kuota haji ini. Itu yang menjadi pesan saya, untuk bisa publik melihat adanya keseriusan KPK untuk mengembalikan independensinya. Kita nantikan pengumuman dari KPK karena penyidikan sudah berlangsung 2 bulan ya. Terima kasih Mas Lakso dan Mas Boyamin sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.